Chapter 1791, Tang Wulin's Blood. Tang Wulen berkata, "Baiklah kalau begitu. Berapa banyak yang Anda inginkan?" Ling Zichen berkata, "Tidak banyak. 10 tetes sudah cukup." Sekarang. Bukanlah hal yang mudah untuk mengambil darah Tang Wulin karena tubuhnya sudah hampir menjadi tubuh emas anti bocor. Dalam keadaan biasa, hampir tidak mungkin untuk meninggalkan luka padanya kecuali itu dilakukan dengan senjata ilahi. Ini bahkan menjadi masalah ketika dia dilindungi oleh tubuh naga emas. 10 menit kemudian, mata Ling Zichen tidak lagi merah. Dia memegang tabung reaksi kecil di tangannya dan melihat 10 tetes darah di dalamnya. Menganga melihatnya dengan gembira. Dia telah menggunakan tombak naga emas untuk menusuk luka di tangannya dan memeras darah. Darah di dalam tabung reaksi benar-benar terlihat berbeda dari darah orang biasa. Sangat aneh. 10 tetes darah segar berwarna emas dan merah. Selain itu, darah terus berputar seolah-olah itu hidup. Itu tidak terlihat seperti cairan, tetapi lebih seperti setengah padat. Itu sangat tidak biasa. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat darahnya sendiri juga. Dia bisa merasakan bahwa darahnya mengandung jejak samar aura Raja Naga Emas. Tidak heran Ling Zichen begitu bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat darah yang bisa menggeliat sendiri. Terlebih lagi, sebuah ide telah terbentuk di benaknya. Dia melirik Tang Wulin diam-diam. Tang Wulin kembali menatapnya dengan bingung. Jadi Ling Zichen buru-buru mengalihkan pandangannya ke hal lain. Dia tersenyum lembut padanya. Tang Wulin merasa merinding saat melihat seringainya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Penelitian macam apa yang sebenarnya kamu rencanakan dengan darahku?" Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ling Zichen segera berkata dengan serius, "Penelitian genetik. Tentu saja. Lihat dirimu. Kode genetik Anda sangat kuat. Jika aku bisa menggunakannya untuk mengembangkan beberapa obat genetika yang cocok untuk meningkatkan kemampuan, bukankah itu akan membantu sekte Tang kita melampaui kemampuan pagoda roh untuk mengumpulkan kekayaan?" Tang Wulin merasa terdiam. Dia akan menanyakan tentang hal lain ketika dia diinterupsi oleh Ling Zichen. "Tunggu di sini. Saya akan mengambil surga abadi. Ini adalah masalah penting." Jadi Tang Wulin tidak terus bertanya lagi. Ling Zichen berjalan sendiri ke pusat penelitian di dalam Akademi Shrek. Pusat penelitian khusus diciptakan untuknya. Selanjutnya, Ling Zichen siap untuk menyelenggarakan kursus teknologi untuk Shrek Academy di masa depan setelah berdiskusi dengan fakultas. Pelatihan Shrek Academy selama 20.000 tahun terakhir selalu terfokus. Fokus utama Akademi adalah menumbuhkan master jiwa. Tapi ada pelatihan yang dirancang khusus untuk master panduan jiwa untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, perjalanan guru pemandu jiwa melemah setelah penciptaan baju perang. Meskipun kursus masih tersedia, itu terdaftar sebagai kursus pilihan untuk mata kuliah inti. Kursus yang paling utama masih kursus Master Armor Pertempuran. Ling Zichen menyarankan agar Akademi Shrek menumbuhkan bakat dalam profesi lain dan bukan hanya guru jiwa. Dengan sejarah mereka 20.000 tahun, mereka akan dapat menyebarkan lulusan mereka di berbagai bidang profesional di seluruh benua dengan membina lebih banyak jenis bakat di akademi. Ini pada gilirannya akan mengurangi kemungkinan bencana besar lainnya. Setelah diskusi selama pertemuan Paviliun Dewa Laut, Shrek setuju dengan saran Ling Zichen. Mereka akan merekrut siswa baru dalam seni liberal di asupan berikutnya. Mereka akan merekrut siswa yang cerdas, bahkan jika tidak diberkahi dengan jiwa bela diri, dan mengolah mereka melalui pendidikan. Pusat penelitian Ling Zichen dibangun dalam keadaan seperti itu. Itu bukan milik Tang Sekte saja karena dibagi antara mereka dan Akademi Shrek. Dengan demikian,
Pusat penelitian dapat mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dari dua organisasi besar. Secara alami, Lin Zichen diangkat sebagai kepala pertama pusat penelitian ini. Pusat penelitian dibangun jauh di bawah tanah dan dimodifikasi untuk terhubung ke Shrek Academy di bawah Seagat Lake. Ini dapat digunakan untuk tugas-tugas rahasia dan defensif. Lin Zichen adalah seorang perfeksionis. Akibatnya, dia merancang pusat penelitian untuk menahan kekuatan serangan surga abadi. Meskipun biayanya sangat tinggi, itu jelas merupakan pusat penelitian yang paling terpelihara di Federasi. Setelah melewati 3 atau 4 pintu logam emas, Lin Zichen naik lift eksklusif untuk bepergian. Butuh lebih dari 10 menit dan 2 lift lagi sebelum dia akhirnya tiba di laboratorium besar di kedalaman bawah tanah. Jika Tang Wulin ada di sini bersamanya, dia pasti akan melongo heran. Laboratorium itu bukan milik siapapun kecuali Lin Zichen. Pada saat itu, seluruh laboratorium berantakan total. Segala macam logam dan bagian langka tersebar di mana-mana. Di atas meja tes besar di tengah ruangan, ada amunisi jiwa tetap berwarna perak putih. Daripada menjadi lebih besar dari amunisi jiwa tetap biasa, itu bisa digambarkan sebagai sangat kecil. Cangkang luar perak putih dengan elegan di sisi, dan sepertiga dari bagian depan tembus dan bersinar. Ada cahaya lembut berkilau di bagian dalamnya. Itu terdiri dari 180 unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Ini adalah sumber energi inti yang menghasilkan kekuatan menakutkan surga abadi. Di sisi lain, bagian belakang retak terbuka, dan ada banyak menit dan bagian-bagian halus di dalamnya. Sudut bibir Lin Zichen berkedut. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia mengetahui bahwa aku membongkar surga abadi di kedalaman bawah tanah, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. Mereka mengira saya sedang memperkuat laboratorium untuk mencegah serangan eksternal. Mereka tidak tahu bahwa saya benar-benar takut benda ini meledak. Baiklah kalau begitu. Itu tidak akan memiliki kesempatan untuk meledak lagi. Biarkan saya berpikir tentang bagaimana saya harus mengumpulkannya. Tang Wulin selalu tahu bahwa Lin Zichen sudah gila. Tetapi jika dia mengetahui bahwa dia sudah sejauh ini, dia pasti akan terkejut. Dia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mengumpulkan amunisi jiwa tetap perak putih sepenuhnya. Lin Zichen terkikik. Selesai dan aku akan menyebutnya sehari. Saya sangat pandai dalam hal ini. Dengan sumber daya yang memadai, saya mungkin benar-benar dapat membuat surga abadi yang lain. Ketika dia berbicara pada dirinya sendiri, dia menempatkan senjata panjang, ramping, paling mematikan di benua ke dalam perangkat jiwa penyimpanannya dengan hati-hati. Dia merasa lega. Dia pasti mulai gelisah karena menunggu. Namun, aku akan membuatnya menunggu sebentar lagi. Hehehehe. Wulin. Oh Wulin. Aku yakin kamu tidak tahu mengapa aku menginginkan darahmu. Mewahhaha. Biarkan saya menjalankan beberapa tes nanti. Kami akan mendapat untung besar jika ini adalah percobaan yang berhasil. Mengatakan itu, dia berjalan ke satu sisi laboratorium dan menekan tombol yang tersembunyi. Sekaligus, pintu logam emas terbuka untuk mengungkapkan ruang yang terisolasi. Ruangan itu tampak sangat rapi dan rapi. Berbeda dengan kekacauan di luar laboratorium. Itu sekitar sepertiga ukuran laboratorium. Tetapi dipenuhi dengan segala macam instrumen yang tepat. Yang paling penting, ada cawan petri raksasa di tengah ruangan. Itu tampaknya terbuat dari kaca dengan berbagai tabung ditempatkan di dalamnya. Seseorang terbaring dalam cairan bening di cawan petri. Ya, itu seseorang. Meskipun mungkin mereka tidak bisa disebut seseorang. Ini karena sepertinya hanya mengambil bentuk manusia. Itu tidak memancarkan sumber kehidupan atau bahkan memiliki fitur wajah.
Itu tampak seperti cetakan. Ling Zichen terkikik. Wulin. Oh Wulin. Apa yang akan Anda pikirkan jika saya bisa membuat tiruan dari Anda? Pada titik itu, saya dapat mencambuk dan menamparkan Anda sebanyak yang saya suka. Hehehehe. Tang Wulin benar-benar tumbuh gelisah dari menunggu. Ling Zichen pergi selama 2 jam. Dia pasti akan mencarinya jika mereka ada di tempat lain. Tetapi laboratorium itu dibangun hampir tidak bisa ditembus. Butuh waktu lama baginya untuk masuk ke dalamnya bahkan dengan kemampuannya. Akibatnya, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Akhirnya, pintu lift terbuka, dan Ling Zichen berjalan keluar. Bab 1792, apa kesepakatan besar dengan berpegangan tangan? Ilmuwan itu memasang ekspresi serius di wajahnya. Setelah melihat Tang Wulin, dia segera berkata dengan suara dingin, "Ayo pergi." Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Dia berpikir dalam hati, "Kamu sudah pergi begitu lama. Tetapi kamu bahkan tidak repot-repot menjelaskan dirimu dulu." Namun, itu bukan saatnya baginya untuk bertanya lebih lanjut karena mereka kehabisan waktu. Keduanya meninggalkan akademi dan datang ke tepi danau Dewa Laut. Tang Wulin berkata kepada Ling Zichen, "Aku mungkin perlu memegang tanganmu. Tolong jangan tersinggung." Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. "Berhentilah membuat keributan. Kami sudah berpelukan sebelumnya. Jadi apa masalahnya dengan berpegangan tangan?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menawarkannya kepada Tang Wulin dengan bebas. Tang Wulin dengan canggung mengeluarkan batuk. Dia merasa agak tidak berdaya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengambil tangannya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menjebak tubuh mereka. Mereka melompat dan menuju danau Dewa Laut sekaligus. Ketika mereka berdua muncul sekali lagi, mereka sudah kembali ke sisi Life Subtree. Mereka bisa mendengar suara ledakan di kejauhan. Bahkan terasa seperti tanah bergetar sedikit. Figur-figur muncul dengan cepat. Mereka adalah banyak limit Douluos yang merasakan aura Tang Wulin. Setelah melihat bahwa Ling Zichen bersamanya, tidak perlu bagi mereka untuk bertanya apakah surga abadi telah dibawa. Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana situasinya di garis depan?" Douluo Cao Dezi yang hairless buru-buru menjawab, "Situasinya masih cukup stabil saat ini." Setelah berdiskusi, pos komando membuat keputusan untuk menembak mereka terus-menerus tanpa jeda. "Kami menghabiskan amunisi kami sehingga mereka bisa menguras energi mereka." Menilai dari situasi saat ini, Blue Driver God Killer Grid Array tidak menunjukkan tanda-tanda pindah dari tempat aslinya. Sepertinya belum cukup stabil. Tang Wulin merasa lega. "Bagus, Yang Mulia. Mari menuju ke pos komando." "Zichen, tolong tetap kembali. Banyak Yang Mulia akan melindungi Anda. Saya akan kembali untuk membawa Anda nanti." Meskipun mereka membawa surga abadi bersama mereka, mereka masih perlu mempelajarinya secara rinci sebelum menggunakannya. Dalam lorong abisal di Tule, cahaya ungu dan hitam terlihat melonjak liar di altar raksasa. Siluet yang berdiri di tengah altar telah berubah warna ungu emas. Aura mengerikan mekar dari altar tanpa henti. Dan 6 orang duduk di sekitarnya. Lebih tepatnya, manusia ini adalah makhluk yang telah mengambil bentuk humanoid. Beberapa dari mereka termasuk Black Empress, Black Monarch dan pemimpin Bombi Clan, The Bee Monarch. Aura mereka terus melonjak menuju altar di tengah. Kaisar dunia bawah dan kaisar hantu berdiri di pinggiran. Mata mereka berkilauan dengan cahaya yang kuat. Kaisar hantu bergumam, "Ini akan berhasil. Ini akan berhasil. Kami telah merencanakan ini selama bertahun-tahun dan akhirnya kami memiliki kesempatan untuk melakukannya." "Old Ha, apakah kamu senang?" Setelah permaisuri iblis telah melakukan bagiannya,
Dengan pembantaian yang cukup, itu akan segera giliran kita. Raja Underworld Douluo Haluosa mengangguk. Cahaya di matanya bahkan lebih terang daripada Kaisar Hantu. Iya, kami selalu mengantisipasi ini. Selama Yang Mulia Permaisuri Iblis dapat berhasil, itu membuktikan bahwa jalan kita benar. Segala sesuatu yang kami lakukan untuk pesawat Abyssal tidak sia-sia. Ya, ini adalah pertukaran antara Roh Kudus Cult dan pesawat Abyssal. Roh Kudus Cult berjanji untuk membantu pesawat Abyssal untuk membuka jalan baru. Tetapi bukan tanpa harga. Menyelesaikan Blue Driver God Killer Grid Array bukanlah tugas yang mudah. Bahkan setelah itu selesai, krisis yang tak terhitung jumlahnya masih akan terjadi selama proses pembentukannya karena murka surga. Itu hanya mungkin bagi mereka untuk berhasil dengan perlindungan sejumlah pembangkit tenaga listrik. Akibatnya, kesepakatan yang dicapai antara Roh Kudus Cult dan pesawat Abyssal menyatakan bahwa Roh Kudus Cult akan membantu pesawat Abyssal membuka bagian baru. Tetapi pesawat Abyssal perlu memobilisasi pembangkit tenaga listrik yang memadai untuk membantu mereka menyelesaikan Blue Driver God Killer Grid Array. Ini adalah masalah yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Energi Abyssal menginginkan kekuatan hidup sementara Roh Kudus Cult menginginkan energi kematian. Kebutuhan mereka tidak saling bertentangan. Kultus Roh Kudus sangat tepat dalam perhitungan mereka. Pertama, kultus Roh Kudus sudah cukup tangguh dengan sendirinya. Meskipun energi yang dibutuhkan untuk membuka petikan Abyssal sangat besar, penyembunyian makhluk Abyssal begitu petikan dibuka adalah keuntungan yang bahkan lebih besar untuk pengembangan kultus Roh Kudus. Makhluk-makhluk Abyssal adalah archnemesis sejati manusia. Kedua, pemujaan Roh Kudus memanfaatkan makhluk-makhluk Abyssal untuk melakukan pembantaian massal sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak energi kematian. Mereka bisa bersembunyi di balik makhluk dan mendapatkan energi kematian dengan risiko minimum. Di sisi lain, Blue Driver God Killer Grid Array di depan mata mereka adalah yang paling penting. Itu adalah jalan pemujaan Roh Kudus bagi para penguasa jiwa jahat untuk mencapai keilahian setelah penelitian yang tak terhitung jumlahnya dari generasi ke generasi. Jika mereka tidak bisa pergi bersama dengan surga untuk mencapai keilahian, maka mereka akan melakukannya dengan menentang surga. Mereka memilih untuk berjalan ke ujung jalan jahat ini dan menggunakan 1 juta pengorbanan manusia untuk mencapai ketuhanan. Mereka akan menjadi dewa jahat sejati setelah berhasil. Jika pesawat Douluo masih di bawah perlindungan alam ilahi, tindakan mereka akan mematikan. Namun, mereka mungkin bisa berhasil tanpa kehadiran Realm Divine. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mereka dapat membangun dunia ilahi sepenuhnya untuk mereka. Akibatnya, kedua belah pihak memiliki agenda sendiri setelah kesepakatan tercapai. Kultus Roh Kudus membuka lorong Abyssal untuk pesawat Abyssal terlebih dahulu sebagai tanda ketulusan mereka. Namun, mereka meminta agar pesawat Abyssal membantu mereka menyelesaikan Blue Driver God Killer Grid Array setelah bagian Abyssal dibuka. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengungkapkan kepada pesawat Abyssal bahwa mereka mengambil kesempatan ini untuk mencapai ketuhanan. Mereka hanya memberitahu pesawat Abyssal bahwa pertahanan perkasa Blue Driver God Killer Grid Array dapat mencegah kerugian di medan perang. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, apa yang terjadi di depan mata mereka adalah karena ini. Itu akan menjadi kaisar dunia bawah dan giliran kaisar hantu untuk mencapai Godhood begitu permaisuri iblis menjadi dewa jahat. Akan jauh lebih mudah untuk melemparkan Blue Driver God Killer Grid Array baru di hadapan dewa jahat. Hampir mustahil bagi Sage King Abyssal untuk datang ke pesawat Douluo karena penindasan planar. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan pasukan Abyssal. Semuanya masih akan dipimpin oleh pemujaan Roh Kudus. Ini adalah versi lengkap dari paket tersebut.
Sepertinya pesawat Abyssal masih menepati janjinya dengan sangat baik berdasarkan situasi saat ini. Setelah mengirimkan pembangkit tenaga Quasigot Monarch peringkat, itu mulai membantu permaisuri iblis untuk menyelesaikan arai besar sekaligus. Ini juga alasan Tang Wulin dan Aruheng melihat pusat kekuatan Roh Kudus, tetapi tidak melihat pusat kekuatan Abyssal ketika mereka mendekati lokasi sebelumnya. Seluruh tubuh Demon Empress ditutupi dengan warna ungu emas. Wajahnya akhirnya terungkap sepenuhnya. Dia adalah seorang wanita dengan fitur wajah yang cantik. Dia tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Tetapi dia sempurna dalam segala hal. Penampilannya, sosoknya dan setiap bagian tubuh lainnya sangat indah. Pada saat itu, seluruh tubuhnya ditutupi oleh kabut ungu emas. Kristal ungu emas bertatahkan di tengah dahinya memancarkan kecemerlangan yang kuat. Tidak ada cincin jiwa di tubuhnya, tapi auranya membangun dengan kecepatan yang mengejutkan. Lapisan bizarre gloss muncul di permukaan kulitnya dengan efek riak. Ledakan di luar berlanjut, tetapi Blue Driver God Killer Grid Array tetap tidak bergerak. Aura mengerikan beredar di udara dan meledak dengan efek mirip ledakan yang tumpang tindih. Ini tidak akan menyebabkan kerusakan parah pada makhluk Abyssal di dalam susunan besar. Raja Hitam duduk bersila di sebelah altar dan membuka matanya perlahan. Mereka berkilau seperti permata hitam. Dia mengangkat kepalanya dan melirik iblis permaisuri yang duduk di tengah altar. Sudut bibirnya sedikit melengkung menjadi seringai biasa. Segera, dia memejamkan mata sekali lagi dan mendesak energi Abysalnya untuk meresap ke dalam susunan besar di depannya. Seperti sebelumnya, hanya ada 4 orang di pos komando militer federal. Mereka adalah Douluo Chen Shinji Laut Tanpa Batas, Sikat Suci Douluo Chen Shinji, Tang Wulin dan juga Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Aku mengusulkan agar kita meluncurkan senjata sesegera mungkin. Masalah dengan surga abadi tidak bisa didiskusikan secara terbuka. Tentu saja. Bahkan jika orang-orang dari Pagoda Roh sudah menemukan jawabannya. Setelah semua, Akademi Tang Sekte dan Shrek tidak menghilangkan surga abadi dari Pagoda Roh melalui cara-cara yang tidak bersalah. Tang Wulin berkata, jika Blue Driver God Killer Grid Array ini sendiri dapat dipindahkan, maka itu seperti benteng bergerak. Pesawat Abyssal bisa memulai serangan terhadap kami sebelumnya. Tetapi mereka belum bergerak sejak itu. Hanya ada beberapa kemungkinan. Satu adalah bahwa Blue Driver God Killer Grid Array belum sepenuhnya terbentuk dan mereka masih terus mempersiapkannya. Kemungkinan lain adalah bahwa susunan besar sudah cukup untuk mengangkat orang-orang mereka. Terakhir, bisa jadi bahwa ada makhluk Abyssal yang lebih menakutkan yang belum tiba di benua itu. Mereka mungkin masih menjaga jalan sambil menunggu kedatangan makhluk Abyssal itu. Namun, tindakan yang tepat bagi kami saat ini adalah menyelesaikan salah satu masalah sesegera mungkin. Yu Guanzi mengangguk dan berkata, saya setuju dengan pernyataan Wulin. Chen Shinji berkata, aku juga. Lalu, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan surga abadi. Amunisi jiwa tetap God Killer peringkat memiliki sifat khusus sendiri. Setelah dilepaskan, itu akan mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya secara langsung. Setiap pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang cukup dapat merasakannya. Setelah ditemukan, saya khawatir tentang apakah pesawat Abyssal akan mengirimkan serangan bunuh diri untuk memblokir amunisi di langit. Itu mungkin mencegah semua kekuatan surga abadi untuk mencapai arai besar penghancur darah. Tang Wulin berkata, itu mungkin. Itu sebabnya saya membawa kepala pusat penelitian Tang Sekte kali ini. Dia berkata bahwa dia yakin bahwa kita dapat memanfaatkan surga abadi sampai tingkat yang paling penuh. Mengapa saya tidak mengundangnya untuk ikut serta dalam diskusi? Chapter 1793, Alarmis Profesi. Chen Shinji berkata,
Teknologi jiwa Tangsek adalah yang paling maju dari seluruh federasi. Saya pikir itu bisa dilakukan. Yu Guanzi mengangguk juga. Pada saat Ling Zichen dibawa ke pos komando, pekerjaan persiapan sudah beres. Orang-orang terlibat dalam diskusi mereka lagi. Setelah melihat Tang Wulin dan kedatangannya, Yu Guanzi langsung menuju pokok permasalahan dan berkata, "Rencana kami adalah sebagai berikut. Kami akan meluncurkan sejumlah amunisi jiwa tetap peringkat 9 lagi untuk melemahkan arai besar Blue Driver God Killer. Pada saat yang sama, kita akan menggunakan kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk menutupi aura surga abadi. Langkah terakhir dari Operation Eternal Heaven adalah untuk meningkatkan pengeboman intensif sebelum menyebabkan ledakan." Tang Wulin hendak mengangguk ketika Ling Zichen yang berada di sisinya berkata, "Ini tidak berguna." Ucapannya segera menarik perhatian banyak mogul di tempat kejadian. Sebenarnya, Yu Guanzi mengambil kehadirannya dengan ringan ketika dia melihat orang yang dibawa oleh Tang Wulin adalah seorang wanita cantik. Ling Zichen terlalu muda. Meskipun usianya hampir 30 tahun. Ia hanya tampak berusia lebih dari 20 tahun. Setelah mendengar komentarnya, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, "Oh, siapa ini?" Tang Wulin berkata, "Dia adalah Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Tangsek, Miss Ling Zichen." Ling Zichen memutar matanya ke arahnya. "Kamu Nona. Anda dapat memanggil saya sebagai Direktur Ling." Yu Guanzi tertegun sejenak. Dia menekan emosinya dan berkata, "Jadi apa yang Anda usulkan, Direktur Ling?" Ling Zichen berjalan ke depan meja konsol. "Rencanamu sama sekali tidak berguna. Apakah Anda berpikir bahwa aura surga abadi dapat ditutupi oleh senjata jiwa lainnya? Ini benar-benar naif. Menurut Anda apa surga abadi itu?" Yu Guanzi mengangkat satu alis karena terkejut. Dia memegang posisi terhormat sehingga tidak ada yang pernah berbicara kepadanya dengan cara yang begitu singkat. Bahkan Komandan Resimen Korps Tentara Barat, Cao Dezi, memelototi Ling Zichen. "Zichen, tolong bicara dengan benar. Jangan kasar." Ling Zichen mengejek sekali dan berkata, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Kalian semua harus tahu asal mula surga abadi. Namun, sepertinya aku satu-satunya orang yang benar-benar memahami kekuatannya. Surga abadi tidak membutuhkan pekerjaan persiapan apapun sebenarnya. Setelah terkunci pada targetnya, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya melepaskan diri. Secara sederhana, surga abadi cukup untuk menghancurkan seluruh area inti paling utara. Sangat tidak mungkin bagi Blue Driver God Killer Great Array untuk menghentikan kekuatan menakutkan surga abadi." Setelah mendengarkan komentarnya, orang-orang di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu bisa menghancurkan seluruh area inti paling utara. Wilayah inti paling utara adalah hamparan tanah yang luas. Itu jauh lebih besar dari kota Shrek tua. Ling Zichen berkata dengan suara yang dalam. "Kamu tidak percaya? Biarkan saya begini. Pertimbangkan dua bahan peledak yang dijatuhkan di kota Shrek di masa lalu. Lipat gandakan kekuatan mereka beberapa kali. Lalu tambah kekuatan gabungan mereka 3 kali lipat. Itu akan hampir sama dengan kekuatan surga abadi. Yang perlu Anda khawatirkan bukanlah apakah ledakan itu akan menghancurkan Blue Driver God Killer Great Array. Tetapi apakah itu akan menghasilkan pergerakan tektonik dari area inti paling utara. Menghancurkan lapisan es dengan tebal lebih dari 1000 km dan menyebabkan permukaan laut naik. Bangkit dan membanjiri benua di seluruh planet Douluo." Hah. Baca bab lebih lanjut di elisnovel.com. Ada 4 pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat di tempat kejadian termasuk Tang Wulin. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Ling Zichen untuk mengemukakan masalah ini. Ling Zichen mengangkat alis. "Masih tidak percaya?
Lapisan es Thule terdiri dari 80% air tawar di seluruh planet Douluo. Selain itu, panas tinggi yang dihasilkan dari ledakan Eternal Heaven sudah cukup untuk melelehkan sepertiga lapisan es. Paling tidak, menurut perhitungan saya, akibatnya, permukaan laut akan naik di seluruh planet ini. Pada saat itu, mengalahkan pesawat abisal akan menjadi kekhawatiran kita yang paling sedikit. Saya takut seluruh benua, dan bahkan Starluo kontinen dan Dow Spirit kontinen di kejauhan akan terkena tsunami. Tidak ada cara untuk menghitung tingkat kerugian. Jadi, itu benar-benar pilihan bodoh untuk memanfaatkan surga abadi. Itu bukan senjata, tapi bencana. Tang Wulin menarik napas dingin. Setiap orang di tempat itu kaget dengan kebingungan termasuk Tang Wulin. Yu Guanzi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, namun, sama sekali tidak ada cara kita dapat menghancurkan arai hebat Blue Driver God Killer tanpa menggunakan surga abadi. Apa yang harus kita lakukan? Ling Zichen berkata, ini menjadi masalah teknis. Bukannya kita tidak bisa menggunakan surga abadi, tapi soal bagaimana kita menggunakannya. Jika kita benar-benar akan menggunakannya, saya sarankan kita hanya menggunakan sebagian energinya dan membatasi jangkauan serangannya ke area tertentu. Tujuan Anda adalah memecah arai, bukan? Itu akan dilakukan ketika arai rusak, kan? Tang Wulin berkata, Zichen, bisakah kamu menjelaskannya secara mendetail? Bagaimana kita bisa membatasi kekuatan surga abadi ke rentang tertentu? Bongkar itu, kata Ling Zichen seolah itu masalah sepele. Banyaknya limit Douluos berubah pucat karena syok sekali lagi. Bongkar itu. Semua orang membelalak karena terkejut. Ling Zichen tersenyum dengan tenang. Betul sekali. Bongkar itu. Surga abadi adalah bom yang sangat besar tetapi terbuat dari unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Jika saya dapat memodifikasinya dari megabom ke super weapon, maka itu dapat digunakan beberapa kali. Saya tidak tahu berapa kali. Tetapi kekuatan sekali pakai akan relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Paling tidak, itu tidak akan berakhir menjadi bencana besar. Modifikasi surga abadi menjadi senjata super. Pernyataan itu membuat mata Douluo Cao Dezi yang hairless menyala. Jika itu mungkin, baik Sekte Tang maupun Akademi Shrek tidak akan kehilangan senjata keji yang meneror semua orang. Zichen, seberapa yakin dirimu dengan ini? Tanya Tang Wulin. Ling Zichen berkata, sekitar 80%. Namun, 20% lainnya akan menjadi ledakan langsung. Karenanya, kalian semua harus siap secara mental. Tang Wulin dan Cao Dezi berhasil tetap tenang karena mereka tahu temperamennya. Sementara Yu Guanzi dan Chen Xinji merasakan tekanan darah mereka meningkat. Apa yang kamu maksud dengan 20% lainnya akan menjadi ledakan langsung ketika kamu baru saja berbicara tentang konsekuensi dari ledakan tadi? Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, saya sarankan Anda mengirim saya ke sisi lain dari Blue Driver Array. Jika modifikasi saya gagal, bagaimanapun juga akan meledak. Itu akan cukup untuk menghancurkan Array. Namun, dampak ledakan di sini akan lebih ringan. Yu Guanzi memandang ke arah Chen Xinji. Mereka berdiri saling memandang. Chen Xinji berkata, jika ledakan itu benar-benar menyebabkan permukaan laut naik, seberapa buruk konsekuensinya? Ling Zichen berkata, saya tidak tahu. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi daerah dataran tinggi tetapi daerah dataran rendah kemungkinan besar akan banjir. Akan lebih baik untuk berkonsultasi dengan federasi mengenai masalah ini. Anda perlu mengambil tindakan pencegahan dan mengevakuasi orang-orang sesegera mungkin. Yu Guanzi menjadi bingung sementara itu. Konsultasikan dengan federasi. Apakah Anda pikir itu semudah itu? Jika publik mengetahui tentang situasi nyata, seluruh benua akan panik.
Baik Yu Guanzi dan Chen Xinji berada di bawah asumsi bahwa surga abadi dapat digunakan langsung. Namun mereka tidak berharap bahwa pemanfaatan senjata super ini akan memiliki implikasi serius seperti itu. Jika lokasi itu tidak ditule, itu tidak akan menghasilkan naiknya permukaan laut setidaknya. Namun, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ling Zichen berkata, jangan berpikir bahwa Anda akan dapat menggunakannya hanya karena Anda berada di tempat lain. Kekuatan ledakan surga abadi cukup untuk menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan di lokasi manapun. Tingkat jangkauan ledakannya tidak terbayangkan. Selain itu akan memiliki pengaruh destruktif yang abadi bahkan. Mungkin ledakan itu akan menyebabkan gerakan tektonik. Misalnya, jika Anda melemparkannya ke gunung berapi, kemungkinan besar gunung berapi akan berubah menjadi skenario apokaliptik yang tidak dapat diprediksi. Sebenarnya, menggunakannya di Tule mungkin adalah situasi terbaik. Bagaimanapun, tempat ini sepi. Itu saja yang saya katakan. Anda harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Apakah Anda ingin saya memodifikasi surga abadi sekarang? Tang Wulin bertanya. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bab 1794, Memodifikasi Surga Abadi. Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, ada cara lain juga. Hanya ada satu cara yang dapat mengurangi kehancuran benua kita dalam ledakan langsung. Ini dengan melemparkan surga abadi ke kedalaman lorong abisal dan meledakkan asalnya. Dengan cara ini, titik ledakan tidak akan berada di pihak kita. Jadi itu tidak akan mempengaruhi kita dengan jelas. Sebuah ide muncul di benak Tang Wulin. Sebuah ledakan langsung di jurang. Itu juga tidak mustahil. Bagaimanapun, pasukan Dewa Darah masih menjaga bagian lainnya. Namun, gagasan itu hanya bertahan sesaat dalam benaknya sebelum dia langsung menolaknya. Alasannya sederhana. Peledakan pesawat abisal itu sendiri tidak akan menghilangkan ancaman dari Blue Driver God Killer Grid Array. Selain itu, mereka tidak sepenuhnya memahami situasi aktual di pesawat abisal. Apa yang akan mereka lakukan jika kekuatan ledakan tidak menghancurkan pesawat abisal? Kecuali dia menuju ke lokasi sendiri untuk melahap energi abisal. Sejumlah besar makhluk abisal yang mati dalam ledakan akan dibangkitkan dalam beberapa saat. Dengan demikian, upaya itu akan sia-sia. Sementara itu, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji menunjukkan ketegasannya. Chen Xinji berkata kepada Yu Guanzi dengan suara yang dalam. Guanzi, tolong laporkan situasi kita di sini ke Federasi dan minta instruksi lebih lanjut. Direktur Ling, tolong siapkan untuk pekerjaan modifikasi yang akan dilakukan. Ling Zichen mengangguk. Berapa lama untuk proses modifikasi? Tanya Yu Guanzi. Ling Zichen berkata, 2 hari. Setidaknya aku butuh 2 hari. Selain itu, saya butuh bantuan Tang Wulin. Tingkat keberhasilan akan lebih tinggi dengan kehadirannya. Juga, itu akan mempercepat prosesnya sedikit. Tidak. Sembur 3 Douluos besar limit. Tang Wulin dikejutkan oleh reaksi khawatir mereka. Cao Dezi menatap Ling Zichen dan berkata, sama sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu pentingnya Tang Wulin untuk Akademi Tang Sekte dan Shrek? Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan dilakukan Sekte Tang dan Shrek? Chen Xinji berkata, tepat. Selanjutnya, Akademi Tang Sekte dan Shrek tidak hanya membutuhkannya, tetapi tombak naga emasnya sangat penting di medan perang untuk melemahkan makhluk abisal. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak mengalami bahaya. Kami dapat menugaskan ahli pandai besi dan senjata jiwa terbaik di pasukan untuk membantu Anda. Ling Zichen mempertimbangkan dan berkata, tidak apa-apa juga. Namun, tingkat keberhasilannya mungkin lebih rendah.
Itu karena aku butuh bantuan Tang Wulin untuk memalsukan logam halus surgawi untuk kulit terluar senjata super. Logam biasa tidak mampu menahan varian energinya. Kalian semua harus tahu bahwa kulit luar Eternal Heaven ditempa dari logam peringkat dewa. Hanya saja kualitasnya sangat berbeda dari produk Wulin. Selain itu, saya membutuhkan bagian-bagian untuk proses modifikasi yang membutuhkan pekerjaan pengrajin ilahi. Cao Dezi berkata, itu bisa diproduksi dari jarak jauh. Anda dapat memasukkan permintaan Anda dan Wulin akan membuatnya dari sini. Ling Zichen mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tahu kamu berprasangka terhadapku. Bagaimana dengan keselamatan saya? Cao Dezi tertegun sejenak. Dia menghela nafas lembut. Mengapa aku akan berprasangka terhadapmu? Saya telah mengawasi Anda sejak Anda masih kecil. Dalam hati saya, Anda tidak berbeda dengan anak saya sendiri. Namun, Wulin berbeda. Dia bukan hanya junior saya. Tetapi masa depan Tang Sekte dan Akademi Shrek terletak di tangannya. Gadis bodoh. Aku tidak akan membiarkan kamu melakukan semuanya sendirian. Tentu saja, Zhang Xin dan aku akan bersamamu setiap saat. Jika terjadi sesuatu, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda. Bagaimanapun, kita semua akan bersama. Perkataan The Hairless Douluo terdengar santai. Chen Xinji dan Yu Guanzi bertukar pandang karena mereka merasa sangat menghormati Cao Dezi. Ini adalah cara Sekte Tang. Paul Cao. Perang ini mungkin adalah pertarungan terakhir kita bersama. Saya bangga memiliki kawan seperti Anda, kata Yu Guanzi dengan sungguh-sungguh. Cao Dezi tersenyum. Jangan beri aku itu. Saya melakukan ini untuk Tang Sekte kami. Bukan untuk Anda. Selain itu, jika surga abadi berhasil dimodifikasi, itu adalah senjata Tang Sekte. Itu tidak akan ada hubungannya dengan Anda di masa depan. Anda harus terus berkonsultasi dengan federasi. Kami akan segera kembali dan memulai pekerjaan persiapan. Kami masih harus mengandalkan Anda untuk menahan garis depan terlebih dahulu. 2 hari bukanlah waktu yang lama tetapi pasti juga bukan waktu yang singkat. Tang Wulin, Cao Dezi, dan Ling Zichen kembali ke markas besar Shrek. Katakan, berapa tingkat keberhasilan sebenarnya? Cao Dezi memandang ke arah Ling Zichen. Ling Zichen terkikik. Kenapa kamu bertanya lagi? Saya pikir saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Baca bab lebih lanjut di List Novel. Cao Dezi berkata, jangan coba-coba B***T saya. Yang lain mungkin tidak tahu tetapi tidakkah Anda pikir saya akan tahu? Itu bukan permainan. Katakan yang sebenarnya. Ling Zichen menjulurkan lidahnya dan berkata, proses modifikasi tidak berbahaya. Tetapi proses pemanfaatan akhir mungkin berbahaya. Itu karena tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan sejati surga abadi. Selain itu, saya satu-satunya orang yang dapat menggunakannya karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tidak ada yang mengerti sifat unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif seperti saya. Cao Dezi mengangkat tangannya dan dengan ringan menepuk kepalanya sekali. Bagaimana jika sesuatu terjadi selama proses modifikasi? Apakah itu akan memengaruhi surga abadi itu sendiri? Ling Zichen berkata, tidak. Tidak mudah untuk memodifikasi perangkat ini sepenuhnya. Saya hanya melakukan sedikit perubahan pada mode keluarannya. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Bagian yang sulit adalah bahannya dan itulah mengapa kita benar-benar membutuhkan bantuan Wulin. Surga abadi masih dapat digunakan sebagai amunisi jiwa tetap setiap saat. Hanya saja harga tertentu harus dibayar selama proses pemanfaatan. Apa itu? Tanya Cao Dezi dengan bingung. Ling Zichen berkata, kamu tidak perlu tahu. Bagaimanapun, itu dalam jangkauan daya tahan saya. Cao Dezi berkata,
Kalau begitu, silakan mulai proses modifikasi sekembalinya Anda. Kami tidak bisa menunda apapun. Ling Zichen menggambarkan situasi secara rinci kepada dua mogul militer demi Sekte Tang. Sekte Tang tidak hanya menawarkan surga abadi, tetapi mereka juga telah mempertaruhkan hidup mereka. Mereka tidak bisa mengecilkan pengorbanan mereka. Bagaimanapun, surga abadi sudah di tangan Sekte Tang. Meskipun Ling Zichen tidak menguraikannya, dia membuatnya terdengar sulit sehingga dia bisa mendapatkan beberapa manfaat bagi organisasi. Dia belum menyerah pada penelitian unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif meskipun penelitian telah mengkonsumsi sejumlah besar logam langka. Dia berasumsi bahwa keberhasilan dalam penelitian unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif berarti bahwa ia dapat menggantikan kekuatan jiwa sebagai sumber energi baru. Pada saat yang sama, penelitian ini akan menghasilkan terobosan dalam teknologi jiwa dari stagnasi saat ini. Mengapa umat manusia gagal menghasilkan perangkat jiwa dan pesawat ruang angkasa yang dapat menaklukkan ruang? Masalahnya adalah kekurangan energi. Meskipun banyak penguasa jiwa dapat menanamkan kekuatan jiwa mereka secara terus-menerus untuk menyediakan energi, kemampuan guru jiwa terbatas. Keberhasilan dalam menghasilkan unit sirkulasi jiwa sumber sirkuit positif berarti bahwa itu dapat digunakan untuk menghasilkan jumlah energi yang luar biasa sendiri. Akan lebih mudah untuk mendapatkan sumber logam langka di kosmos daripada bergantung pada penguasa jiwa. Sekte Tang telah mendukung penelitiannya dengan kemampuan terbaiknya. Namun, jumlah sumber daya yang mereka berikan terbatas. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak logam langka dari federasi, itu akan baik bagi mereka secara alami. Sebagian besar logam langka yang digunakan untuk membangun pusat penelitiannya di Akademi Shrek sebenarnya dianugerahi oleh War God Hall sebelumnya. Tang Wulin sekarang menyadari alasan di balik sikap sulit Ling Zichen sebelumnya. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyadari bahwa dia terlalu naif dibandingkan dengan dia. Namun, dia tahu bahwa Ling Zichen tidak berbohong tentang pencairan lapisan es karena itu dapat diverifikasi dengan mudah. Surga abadi harus digunakan dengan hati-hati. Kalau tidak, itu bisa mengakibatkan malapetaka jika seseorang tidak berhati-hati. Pengeboman tembakan artileri tidak berhenti. Berbagai senjata jiwa digunakan secara berurutan untuk menguji Blue Driver God Killer Grid Array termasuk balok ion berat. Chapter 1795, The Alert. Sinar ion berat yang selalu efektif terbukti sangat tidak efektif saat ini. Meskipun sinar ion berat intensitas tinggi dapat menembus permukaan array besar, itu tidak dapat digunakan untuk menyematkan target tertentu karena refraksi dari Blue Driver God Killer Grid Array. Bagaimanapun, kerusakan yang ditimbulkan tidak membenarkan pengeluaran energi. Bagian dalam Blue Driver God Killer Grid Array dipenuhi dengan segala macam makhluk abisal. Bahkan ada makhluk abisal yang ditumpuk di beberapa yang lebih besar. Jumlah makhluk abisal di sana mengejutkan. Selain tembakan artileri, kedua belah pihak berada dalam gencatan senjata sementara yang berlangsung selama 1 hari penuh. Di pos komando Korps Tentara Barat, kita tidak bisa terus melakukan ini. Mungkinkah Akademi Shrek dan Sekte Tang telah mengubah pikiran mereka? Kata Dong Xian dengan ekspresi serius. Mereka tidak akan berubah pikiran. Saya cukup mengenal mereka. Pasti karena beberapa masalah lain. Tidak peduli apa, mereka pasti akan menyerahkan surga abadi. Saya benar-benar tidak berharap pesawat abisal telah membantu kami secara tidak sengaja. Dalam arti tertentu, kata Qiangu Dongfeng dengan ekspresi santai. Pagoda roh paling terancam setelah Akademi Shrek dan Sekte Tang memperoleh surga abadi. Bagaimanapun, mereka tahu betul kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka menyerahkan surga abadi untuk dimanfaatkan segera.
Tanpa ancaman senjata mematikan ini, Pagoda Roh tidak perlu bertarung dengan ceroboh melawan Sekte Tang dan Akademi Shrek lagi. Krisis sebelumnya dianggap telah diselesaikan sampai batas tertentu. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Yi Mosang berbicara dengan tenang. Tidak sesederhana tampaknya juga. Shrek Academy dan Tang Sekte melakukannya dengan harga dari federasi. Mungkin mereka sedang bernegosiasi karena tidak ada pembaruan dari mereka. Dong Xian melambaikan tangannya untuk memberhentikan Yi Mosang. Dia berkata, semua ini tidak penting. Yang penting sekarang adalah untuk menghancurkan arai besar terlebih dahulu. Pagoda Master Qiangu. Jika apa yang Anda katakan itu benar, susunan besar mungkin dapat menghasilkan dewa. Ekspresi santai di wajah Qiangu Dongfeng menghilang. Dia mengangguk perlahan. Itu mungkin, tapi itu hanya kemungkinan. Ketuhanan selalu menjadi pengejaran tertinggi dari semua penguasa jiwa pada pangkat limit Douluo. Setiap guru jiwa memiliki tekniknya sendiri. Teknik pemujaan Roh Kudus adalah yang paling ekstrim. Tetapi mereka yang paling dekat dengan kesuksesan. Terus terang, saya tidak ingin mereka berhasil. Namun, jika mereka ingin berhasil, maka itu menandakan bahwa penghalang pesawat mungkin dapat ditransendensikan dan ada kemungkinan bahwa kita dapat mencapai keilahian juga. Kegagalan rencana kami adalah malapetaka bagi orang-orang biasa. Tetapi tidak harus bagi mereka yang berada di puncak umat manusia. Pada titik ini, dia berhenti. Dia melihat ke arah Dong Xian dan Yi Mosang untuk mengamati reaksi mereka. Dong Xian tampak sangat tersentuh. Tetapi ekspresi Yi Mosang tetap dingin seperti biasa. Dia berkata dengan suara datar, tanggung jawab seorang prajurit adalah melindungi rakyat dan mempertahankan benua. Apa yang ingin kamu katakan? Pagoda Master Qiangu. Qiangu Dongfeng melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, aku tidak berusaha mengatakan apa-apa. Saya hanya memberitahu Anda hasil dugaan saya. Yi Mosang berkata, saya harap begitu. Pada titik ini, dia melihat ke arah wanita dunia lain yang duduk di dekatnya. Ekspresi kegilaan melintas melewati matanya sejenak. Tapi dia dengan cepat kembali ke dirinya yang normal. Tombak naga perak Nona Guyuena memiliki fungsi yang sama dengan tombak naga emas. Ini mungkin peluang terbesar kita. Menurut informasi yang kami miliki saat ini, energi yang dikonsumsi oleh tombak naga emas Tang Wulin dapat disampaikan ke Life Subtree di puncak gunung. Nona Guyuena, apa yang akan terjadi dengan energi berlebih yang Anda konsumsi saat itu? Qiangu Dongfeng adalah orang pertama yang dikejutkan oleh pertanyaan Yi Mosang. Dia terus-menerus merenungkan bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk menjerat Sekte Tang dan Shrek. Begitu banyak sehingga dia gagal untuk menyadari masalah penting ini. Guyuena memberitahunya bahwa tombak naga perak bisa melahap energi abisal setelah mereka tiba di tempat ini. Saat ini, dia tidak bisa membantu melihat ke arah Guyuena ketika dia mendengar pertanyaan Yi Mosang. Guyuena berkata tanpa ragu sedikit pun, energi abisal yang saya konsumsi akan dimasukkan ke dalam 10.000 platform Beast Spirit Pagoda. Saya terhubung erat dengan pesawat platform 10.000 binatang. Pesawat membutuhkan energi untuk hidup dengan cara yang sama. Kekuatan hidup yang melimpah dapat mengubah platform 10.000 binatang menjadi lanskap yang lebih luas dan perkasa. Diresapi ke dalam platform 10.000 binatang. Dong Xian dan Yi Mosang menatap mata satu sama lain. Di samping, Qiangu Dongfeng sangat gembira. Dia terkekeh dan berkata, Jenderal, Pagoda Roh pasti akan membalas kebaikanmu. Di masa depan, Anda berdua dapat mengirim orang-orang Anda ke platform 10.000 binatang. Untuk orang-orangmu, Pagoda Roh tidak akan memungut biaya apapun. Dong Xian terkekeh. Kamu terlalu murah hati. Pagoda Master Qiangu. Untuk federasi dan orang-orang,
Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Nona Gu Yuena melahap energi abisal. Terlepas dari apa yang baru saja dia katakan, matanya berkedip karena keserakahan. Jumlah energi abisal yang luar biasa yang diubah menjadi kekuatan hidup murni tentu akan menguntungkan setiap penerima. Apa yang akan terjadi jika itu diberikan ke platform 10.000 binatang? Qiangu Dongfeng telah menyebutkan sebelumnya bagaimana setiap batas Douluo mencari kesempatan untuk mengejar Godhood. Mungkin ini bisa menjadi peluang bagi Pagoda Roh. Namun, dia tidak akan menyebutkannya kepada orang-orang untuk saat ini. Setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk itu. Dong Xian tentu saja seorang pria yang terampil dalam menangkap peluang. Kalau tidak, dia tidak bisa mulai dari bawah dan mengandalkan endomen alami yang biasa untuk dipromosikan ke peringkat tinggi saat ini. Setelah penjelasannya, Gu Yuena memejamkan matanya sekali lagi dan memasuki kondisi meditasi seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Qiangu Dongfeng melirik Gu Yuena. Dia menghela nafas dalam hatinya. Terkadang, dia merasa tidak bisa memahami gadis muda itu lagi. Endah alami Gu Yuena terus terungkap. Tetapi dia merasa bahwa itu dia semakin misterius dari hari ke hari. Jika bukan Qiangu Zhangting yang mengkonfirmasi penyempurnaan mereka dan meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya, Qiangu Dongfeng akan curiga karena Gu Yuena selalu berkinerja baik terlepas dari tugas yang ditugaskan padanya. Singkatnya, dia sangat sempurna. Qiangu Dongfeng paling khawatir tentang hubungannya dengan Tang Wulin. Meskipun dia melukai Tang Wulin selama festival Just for Us Pause, dia ragu tentang hubungan mereka dan merasa bingung pada saat itu. Namun, tidak mudah baginya untuk menghapus Gu Yuena sekarang bahkan jika dia menginginkannya. Promosi Gu Yuena sebagai wakil ketua Spirit Pagoda bukan hanya karena dukungannya. Lebih penting lagi, kontribusinya terhadap Pagoda Roh diakui secara luas. Baik itu penelitiannya dalam roh-roh 10.000 tahun atau pengembangan dan pemanfaatan platform 10.000 binatang. Pagoda Roh telah mendapat manfaat besar. Itu diakui oleh semua anggota komite. Qiangu Zhangting belum dipromosikan ke jabatan wakil Pagoda Master. Gu Yuena, di sisi lain, telah mencapainya tanpa banyak usaha. Itu terutama melalui kerja kerasnya sendiri. Bahkan, Qiangu Dongfeng sering bertanya-tanya apakah dia cocok untuk menantu cucunya. Gu Yuena selalu memberinya perasaan muskil. Yi Mosang berdiri dan berkata, "Saya akan pergi sekarang. 3 armada besar bertanggung jawab atas pemboman saat ini. Namun, kita harus tetap siap. Yu Guanzi menolak memberitahu saya kapan kita akan memanfaatkan surga abadi. Old Dong. Lebih baik jika Anda memaksanya untuk segera melakukannya. Kalau tidak, kita tidak akan responsif." Dong Xian mengangguk. "Jangan khawatir. Saya akan pergi sebentar. Yu Guanzi mungkin adalah komandan tertinggi. Tetapi ia tidak mungkin menyembunyikan kebenaran dari massa. Dia masih perlu memberi kita jawaban." Tiba-tiba, sirene yang menusuk terdengar. Dong Xian dan Yi Mosang memandang ke arah layar besar di samping secara tidak sadar. Lampu merah menyapu layar. Sirene semakin keras sekarang. "Hubungkan ke markas komando." Dong Xian mengirim pesanan dengan komunikator jiwanya sekaligus. Bersambung.